pimpin doanya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, persilakan. Oke anak-anak, ya hari ini kita bertemu lagi ya. Sudah lumayan lama juga kita tidak bertemu semingguan. Nah untuk hari ini gua harapkan semua sehat ya. Ada yang hadir hari ini? Nihil. Berarti semua sehat ya. Apalagi sekarang lagi musim sakit. Nah ada hubungannya ya materi hari ini dengan orang yang banyak sakit. Tanya nih yang pertama, ketika kalian yang namanya upacara bendera, ya, apa yang kalian rasakan? Panas. Ya, di bawah terik sinar matahari, ya, kalian upacara bendera, kalian rasakan panas. Terus pertanyaannya ibu lagi. Nah, ketika dibandingkan ya perbedaannya, mana yang lebih panas? Ya, terkena sinar matahari ketika upacara bendera atau kalian terkena air yang mendidih? Terkena air yang mendidih. Mengapa? Karena kita terkena langsung dengan air. Karena terkena langsung dengan air. Oke, Alia, oke? Karena suhu pada air panas lebih tinggi. Iya, karena suhu pada air panas yaitu lebih tinggi dibandingkan ya sinar matahari. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu akan berikan kalian sebuah praktek. Ya, jadi coba buka tangannya, ya. Sebelum kita kegiatan inti, kita rasakan dulu antara view dengan H, ya. View dengan H. Apa yang kalian rasakan di sana? Apa yang kalian rasakan di sana? Panas dan dingin. Apalagi? Iya, perbedaan suhu. Nah, bicara tentang itu, mari kita hari ini kita akan belajar tentang suhu. Nah, apa saja ya tujuan pembelajaran hari ini ya, di mana melalui kegiatan penyelidikan LKPD ini peserta didik dapat menelaah konsep suhu dengan benar. Ya, yang kedua, menemukan solusi atas permasalahan tentang suhu yang tepat dan menemukan alat pengukur suhu yang akurat dan tepat. Menemukan skala suhu pada termometer yang tepat, mengaitkan 3 manfaat mengukur suhu dengan akurat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu penyelidikan ini dapat menyimpulkan hasil penyelidikan di hadapan kelompok lain. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah produk dengan gaya belajar sesuai dengan tes diagnostik kemarin yang sudah minggu lalu Ibu kirim ke WA group ya, dan beberapa angket juga sudah Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian sudah mengisinya ya, dengan Ibu mencari perbedaan yang namanya gaya belajar kalian. Ini Ibu ambil dengan diferensiasi produk. Nah, di sini ada kinestetik, auditori, dan visual. Dan minggu lalu juga Ibu sudah membagi kalian di dalam kelompok-kelompok ini ya. Setelah Ibu melihat hasil dari tes diagnostik kalian, ternyata ada 2 kelompok yang secara kinestetik ya, auditori 1 kelompok, dan lagi 1 visual. Baik anak-anak, setelah Ibu memberikan kalian pemaparan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Ibu sudah share tadi untuk pretest di awal ya. Silakan mengisi pretest hari ini. Baik anak-anak, setelah pretest kalian kerjakan dengan baik ya, Ibu akan memperlihatkan ya, kita masuk ke kegiatan inti, memperlihatkan ya di sini sebuah gambar. Ya, di gambar ini ya terlihat orang yang demam atau sakit. Ya, dari gambar tersebut
Apa yang kalian dapat ambil, artinya rumusan masalah yang kalian dapat ambil? Ya, oke Alia. Kenapa ketika kita demam, suhu tubuh kita menjadi meningkat? Kenapa kalau kita demam suhu tubuh kita meningkat? Oke. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke. Apakah yang dilakukan ibu untuk mengukur suhu sudah tepat? Ya. Apakah yang dilakukan ibu untuk mengukur suhu? Apakah itu sudah tepat? Oke. Apa lagi? Arya? Bagaimana cara mengukur suhu dengan tepat? Bagaimana cara mengukur suhu dengan tepat? Ada lagi? Oke Nadia? Suhu seperti apa yang dirasakan saat demam? Iya, suhu seperti apa yang dirasakan ketika demam. Baik, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kalian ambil dari sebuah gambar yang sudah Ibu share lewat di PowerPoint ini, ya, kita akan membuat kelompok dulu ya. Kita membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Kalian bentuk kelompok hari ini ya. Silakan dibentuk kelompoknya dan lakukan ya praktek yang sudah kalian bawa alat-alat dan bahannya dari rumah. Silakan dikerjakan secara kolaborasi dengan teman-teman kalian. Ikuti langkah-langkah yang sudah tertera ya. Ibu akan bagikan LKPD. Ikuti langkah-langkahnya ya. Silakan diikuti langkah-langkahnya yang tertera pada LKPD. Tahu. Diam dulu, jangan dulu diangkat ya. Lihat dulu biar dia sampai diam berapa derajat ya di situ. Apa benar Bu? Honda itu sama. Kalau kamu ambil langsung ada himpunan B. Di situ langsung Masih.
Ini kita celupkan ya guys. Ini air normal, ini air dingin, ini air panas biasa. Kita celupkan ke air normal. Kita coba tes ini. Udah berapa kamu dapat? 28. Untuk yang suhu? Menggunakan studi literasi, apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala Celcius? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang kalian ketahui. Tidak, terdapat juga termometer dengan skala lain yaitu Celcius, skala bawahnya 10 dan atasnya 100. Reaumur, skala bawahnya 0 dan skala atasnya 80. Fahrenheit, skala bawahnya 273 dan skala atasnya 373. Yaitu suhu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Terdapat alat pengukur suhu yaitu termometer. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Alat ukur apa yang dapat untuk mengukur suhu? Mengapa? Termometer, karena termometer menghasilkan hasil yang akurat. Karena ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa, tetapi indera perasa tidak dapat menghasilkan hasil yang akurat. Tangan kirimu. Mengapa demikian? Tangan kanan menjadi terasa dingin dan tangan kiri terasa hangat. Di mana tangan kanan terasa lebih hangat dan tangan kiri terasa lebih dingin. Selanjutnya, yang kedua. Pendidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Ini sih terdapat. Lima enam itu. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, karena sudah selesai, ya kita akan presentasi dulu per kelompok. Kita mulai dari presentasi kelompok 1. Dipersilakan. Selamat pagi. Tujuan berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Air hangat di termometer 1 yaitu 45 derajat Celcius, air es 7 derajat Celcius, dan air biasa 27 derajat Celcius. Sedangkan air hangat di termometer 2 yaitu 40 derajat Celcius, air es 10 derajat Celcius, dan air biasa 28 derajat Celcius. 1. Apa yang kalian rasakan ketika menunjukkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Perbedaan suhu. Tangan kanan terasa hangat karena suhu di dalam tubuh kita lebih rendah dari air hangat. Tangan kiri terasa dingin karena suhu dalam tubuh kita lebih tinggi daripada air dingin tersebut. 2. Bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian?
Dengan kanan terasa dingin karena suhu air biasa lebih rendah dari air panas. Sedangkan dengan kiri terasa hangat karena suhu air biasa lebih tinggi dari air dingin. 3. Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Apakah Indra merasa dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa. Namun tangan dan Indra merasa merupakan suhu yang kurang efektif. Juga Indra merasa hanya bisa mengukur suhu secara kualitatif, sehingga tangan dan Indra merasa tidak dapat diandalkan. 4. Menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Termometer merupakan alat yang tepat untuk mengukur suhu karena termometer ini adalah alat yang baku, sehingga sudah terjamin kebenarannya. 5. Dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur, baik panas ataupun dingin. Setelah menuliskan angka yang didapat dengan menggunakan termometer Celcius, diskusikan apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari sebagai indikator manusia dalam keadaan sakit atau sehat. Mensterilisasikan benda dengan suhu tertentu. 7. Berdasarkan studi literasi, apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala Celcius? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang kalian ketahui. Terdapat 4 jenis termometer dengan skala yang berbeda, yaitu skala Fahrenheit dengan titik didih air 212 Fahrenheit, titik bekunya 32 Fahrenheit. Skala Celcius dengan titik didih air 100 Celcius, titik bekunya 0 Celcius. Skala Reaumur dengan titik didih air 80 Reaumur, titik beku 0 Reaumur. Dan skala Kelvin titik didih 373 Kelvin, titik beku 273 Kelvin. Kesimpulannya yaitu suhu adalah tingkat panas atau dingin dari suatu benda yang diukur dengan menggunakan termometer. Manfaat mengukur suhu adalah sebagai indikator manusia dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan mensterilisasikan benda dengan suhu tertentu. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan tentang pembahasan tadi? Baik, kelompok 4 begitu. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu yaitu pertama, jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, dan per musim. Kedua, adanya pengaruh tempat. Ketiga, adanya pengaruh ketinggian tempat dari permukaan bumi. Keempat, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawa angin. Kelima, adanya pengaruh panas laten. Keenam, adanya pengaruh dari penutup tanah. Ketujuh, tipe tanah juga memengaruhi suhu. Kedelapan, sudut datang sinar matahari juga memengaruhi suhu. Terima kasih. Bisa diterima sama kelompok 4? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke. Baik, persiapan untuk kelompok 2 setelah kelompok 1 ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Nah, kami menggunakan gaya belajar kinestetik. Tolong dengarkan baik-baik ya teman-teman. Kami akan membacakan tentang diskusi kami kepada hasil dari mengukur termometer pada wadah di air. Termometer 1 pada wadah A, air hangat, yaitu sekitar 45 derajat Celcius. Wadah B,
air es 2 derajat Celcius dan wadah C air biasa 27 derajat Celcius. Termometer 2 yaitu wadah A air hangat 41 derajat Celcius, wadah B air es 4 derajat Celcius dan wadah C air biasa 30 derajat Celcius. Pertanyaan diskusi. 1. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Perbedaan suhu. 2. Bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian? Tangan kanan terasa hangat, sedangkan tangan kiri terasa dingin. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan suhu setiap gelas. Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Apakah indera perasamu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa, tetapi tidak akurat, karena hasil pengukurnya tidak dapat dinyatakan dalam angka atau nilai, serta hasil dipengaruhi dengan benda lain yang sebelumnya kita sentuh. Nomor 4. Menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Menggunakan alat ukur termometer, karena termometer merupakan alat pengukur suhu yang baik dan hasil ukurnya lebih efektif dibandingkan dengan indera perasa. Nomor 5. Dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu adalah alat yang menunjukkan derajat atau ukuran panas. Nomor 6. Setelah menuliskan angka yang didapat dengan menggunakan termometer Celcius, diskusikan apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat termometer dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui seseorang dalam kondisi demam atau tidak baik, untuk mengukur suhu oven, suhu kamar, suhu ruang, dan suhu mobil. Nomor 7. Berdasarkan studi literasi, apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala Celcius? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang kalian ketahui. Ada, yaitu 1. Skala suhu Fahrenheit, yaitu berada di titik bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik atas 212 derajat Fahrenheit. 2. Skala suhu Reaumur yang berada di titik bawah 0 derajat Reaumur dan di titik atas 80 derajat Reaumur. Dan terakhir, skala suhu Kelvin yang berada di titik bawah 273 dan titik atasnya 373. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengetahui dan menelaah konsep suhu, menemukan alat pengukur suhu, serta dapat menemukan skala suhu pada termometer dengan lupa. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya mewakili dari kelompok 3 izin bertanya, mengapa termometer bisa digunakan untuk mengukur suhu? Baik, izin bertanya. Izin menjawab. Mohon maaf. Karena air raksa pada termometer adalah penghantar panas yang baik, karena faktor inilah suhu tubuh yang diukur dengan termometer kaca yang diisi air raksa jadi cepat diketahui. Sekian, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Iya. Sekian, kami tutup dengan akhir kata terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3. Dilanjutkan dengan kelompok 3 ya. Siapa ke depan? Presentasinya ya. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang suhu. Kami
membaca hasil pengamatan yang kami lakukan tadi. Wadah A air hangat, termometer pertama 50 derajat Celcius, termometer kedua 40 derajat Celcius. Wadah B air es, termometer pertama 5 derajat Celcius, termometer kedua 4 derajat Celcius. Wadah C air biasa, termometer pertama 28 derajat Celcius, termometer kedua 26 derajat Celcius. Di sini kami kelompok 3 juga menggunakan metode belajar secara visual. Kami kelompok 3 juga suka menggambar, contohnya seperti gambaran yang sudah kami buat di sini. Dapat kita lihat di gambaran ini kita membuat tentang alat pengukur suhu yang diberi nama dengan termometer. Selain gambaran ini, kami juga sudah menyiapkan lembar kerja yang akan kami tugaskan. Kenyataan diskusi. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Tangan kanan akan terasa lebih hangat karena suhu air biasa lebih dari air dingin. Sedangkan tangan kiri akan terasa dingin karena suhu air biasa lebih rendah dari air panas. Bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian? Bisa saja berbeda karena dipengaruhi oleh suhu benda yang disentuh tangan sebelum air biasa atau memiliki suhu berbeda. Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa, namun tidak relatif. Menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu. Mengapa? Termometer karena dapat mengukur suhu tinggi dengan stabil. Setelah menulis dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu adalah suatu yang menyatakan derajat tingkat panas dingin suatu benda. Setelah menuliskan angka yang dapat dengan menggunakan termometer Celcius, diskusi apa yang manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur suhu manusia agar dapat mengetahui seorang dalam kondisi demam atau tidak. Berdasarkan studi literasi, apakah ukuran suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala Celcius? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang kalian ketahui. Ya, ada, yaitu skala Reaumur memiliki 0 sampai 80 derajat, skala Fahrenheit memiliki 32 sampai 212 derajat. Dan skala Kelvin memiliki 272 sampai 372. Kesimpulan, dari LKPD di atas kami dapat mengetahui suhu benda maupun suhu kita menggunakan termometer sehingga kita dapat mengetahui suhu dingin maupun suhu panas. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, Bapak. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, sebutkan macam-macam skala suhu. Izin menjawab, jawabannya adalah Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Oke. Silakan kelompok 4 ya. Maju. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, kelompok kami menggunakan gaya belajar auditori. Sebelumnya kami sudah membuat video yang telah menyampaikan hasil diskusi kami dan telah dikirim ke Ibu. Sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Alat ukur termometer 1, wadah A yaitu air hangat dengan suhu 85 derajat. Wadah B air es 2 derajat. Wadah C air biasa 29 derajat. Termometer 2, wadah A air hangat 90 derajat. Wadah B air es 4 derajat. Dan wadah C air biasa 31 derajat. Hasil diskusi kami yaitu: 1. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Merasakan perbedaan suhu di mana tangan kanan terasa lebih hangat dan tangan kiri terasa lebih dingin. Yang kedua, bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian? Tangan kanan menjadi terasa dingin dan tangan kiri terasa hangat setelah dicelupkan ke air biasa. Karena air dingin akan menerima kalor dan kalor itu akan membuat suhu air menjadi hangat. Yang ketiga, jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu, apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa, tetapi indera perasa tidak dapat menghasilkan hasil yang akurat karena indera perasa tidak merupakan alat pengukur yang baku. Yang keempat, menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Termometer, karena termometer menghasilkan hasil yang akurat. Yang kelima, dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Yang keenam, setelah menuliskan angka yang didapat dengan menggunakan termometer Celcius, diskusikan apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi dapat mengetahui temperatur suhu. Yang ketujuh, berdasarkan studi literasi, apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala Celcius? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang kalian ketahui. Tidak, terdapat juga termometer dengan skala lain yaitu Celcius dengan skala bawah 0 dan skala atasnya 100. Reaumur, skala bawahnya 0 dan skala atasnya 80. Fahrenheit, skala bawahnya 32 dan skala atasnya 212. Dan Kelvin, skala bawahnya 273 dan skala atasnya 373. Kesimpulannya, suhu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Terdapat alat pengukur suhu yaitu termometer. Sekian presentasi dari kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Sebutkan macam-macam alat pengukur suhu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun alat-alat untuk pengukur suhu yaitu termometer digital, termometer alkohol, termometer air raksa atau merkuri, termometer dot, termometer gun. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Apakah kelompok lain ingin bertanya lagi? Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Baik anak-anak, terima kasih sudah semua kelompok maju dengan baik ya. Ibu apresiasi sekali. Dan ketika kalian presentasi ke depan semua kelompok, Ibu juga perhatikan ya. Di sana Ibu juga menilai bahwa kelompok 4 dan kelompok 2 yang paling lengkap jawabannya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Baik, Ibu akan memberikan kalian penguatan dulu, kesimpulan dari apa yang kalian pelajari. Namun, baik-baliknya kalian yang artinya membuat kesimpulan secara umum dulu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan apa yang kalian pelajari hari ini dulu? Kesimpulan hari ini, ayo pembelajaran hari ini. Yang pertama, suhu. Apa itu suhu? Oke Alia. Kesimpulannya boleh, silakan. Secara langsung. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama,
kami lebih dapat memahami pembelajaran mengenai suhu, di mana pengertian suhu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Dan kami juga mengetahui tentang apa alat untuk mengukur suhu dan apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan alat apa dan skala yang lain dari skala Celsius. Iya, betul. Ya, ditambah lagi manfaat apa dari alat termometer ya. Alat termometer manfaatnya adalah untuk mengukur suhu badan, dan ada juga suhu juga memiliki manfaat lain. Ya, 3 manfaat suhu. Yang pertama untuk mengukur artinya suhu badan, yang kedua untuk hubungannya dengan mengetahui kondisi lingkungan, mempengaruhi dalam artian kalau kita mau mengawetkan makanan memerlukan suhu yang panas maupun dingin. Contohnya kalau kita memasukkan ke dalam freezer, diawetkan nggak? Diawetkan. Kalau terkena sinar matahari, terik matahari, diasinkan, itu bisa nggak membantu atau dimanfaatkan oleh manusia untuk suhunya? Bisa. Nah, itu kesimpulan pelajaran hari ini sudah dipaparkan oleh Alia. Oke, terima kasih Alia sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, nah untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post-test, ya, post-test yang sudah Ibu kirim ke HP kalian masing-masing. Silakan dicek, langsung dikerjakan. Oke, karena kalian sudah selesai untuk post-test hari ini, Ibu akan memberikan nanti lembar refleksi yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Tolong diisi ya, lembar wawancara siswa juga, dan lembar berkaitan dengan penilaian PBL pembelajaran hari ini ya, yang menggunakan problem based learning. Mohon diisi anak-anak, nanti akan diumpulkan hari ini juga ya. Nah, untuk hari ini karena sudah di akhir pembelajaran ya, tolong pimpin doanya dulu Alia. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ditutup Alia sekalian. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Sekian dan terima kasih.